92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro, sekarang ini saya berada di tempat yang selalu memberikan pelayanan terbaik khususnya untuk Anda yang ingin hidup sehat. Di mana itu? Saya Anastasia Anti yang akan berbincang-bincang dengan Anda di kesempatan kali ini akan berbincang mengenai hidup sehat dan bagaimana. Nah ini Inciso Coffee Collective mengajak dan mensupport Anda untuk selalu hidup sehat. Untuk perbincangan kita kali ini, Anda juga bisa menyaksikannya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Jadi silakan untuk di-subscribe agar Anda selalu mendapatkan tayangan up to date tentunya dan dapat terus menikmati program Maestro Radio Bandung. Dan berikut ini saya perkenalkan, ada Bapak Freddy Kurniawan. Beliau adalah owner dari Inciso Coffee Collective. Betul begitu ya Pak ya? Oke. Nah ini berbicara mengenai tadi menghubungkan antara Inciso Coffee Collective ini dengan kesehatan begitu ya. Ini apa sih kalau menurut pandangan Bapak mengenai masalah kesehatan terutama tentunya di Indonesia begitu ya? Untuk zaman sekarang ini nih gimana? Oke, saya sudah cukup lama mengamati dunia kesehatan dan saya menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat tentang apa itu sehat itu sangat tidak tepat dengan faktanya. Kenapa demikian? Karena pada umumnya masyarakat mengatakan dirinya sehat itu mereka ketika tidak ada merasakan sesuatu yang aneh atau tidak ada yang sakit begitu ya. Nah, kenapa demikian? Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan customer saya, dia badannya gemuk dan sambil merokok mengatakan saya sehat sekali katanya. Kenapa? Tidak ada yang kerasa gitu. Oke. Beberapa lama kemudian ternyata dia sakit dan meninggal. Oke. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat tentang sehat itu jelas tidak tepat dibandingkan dengan fakta yang ada. Oke. Nah ini nih angka harapan hidup masyarakat Indonesia kalau kita googling begitu ya, mencari, kemudian menurut BPS tuh di tahun 2023 ada di kisaran antara 73,93 tahun. Itu sebenarnya pencapaian yang sudah cukup tinggi sebenarnya begitu ya, dan meningkat dari tahun ke tahun. Dari sebelumnya 60 kemudian naik. Nah ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu udah cukup tinggi nih ya sebenarnya gitu. Tapi menurut Bapak sendiri gimana nih? Apa yang menyebabkan juga seperti itu dan apakah ini memang tepat atau bagaimana? Gimana? Oke. Iya, usia harapan hidup di Indonesia sekitar 73,93 tahun itu memang tiap tahun mengalami peningkatan, tetapi ini masih di bawah usia harapan hidup rata-rata. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara maju seperti Hong Kong, itu bisa 86 tahun. Wow, itu lumayan sekali selisihnya masih ya Pak ya? Betul. Oke. Dan menurut saya usia 74 tahun itu kalau saya naikkan ke atas, itu sebenarnya usia yang cukup pendek. Kenapa demikian? Karena di Indonesia itu pada umur 55 tahun itu pensiun. Ya. Dan berdasarkan penelitian, orang dewasa di Indonesia pada saat sekitar umur 40 tahun sudah ada tanda-tanda bahwa dirinya mengalami penyakit. Dan selama umur 40 tahun sampai usia pensiun itu biasanya penyakitnya terus bertambah parah, dan ketika pensiun itu katakanlah sudah tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik, padahal
di usia pensiun itu biaya juga bertambah karena harus mengeluarkan biaya untuk Untuk kesehatan begitu ya. begitu. Dan tetapi keadaan kesehatannya sudah menurun. Akhirnya banyak orang Indonesia yang mengalami stres dan akhirnya meninggal. Justru karena stresnya ini ya Pak ya. Nah ini menurut Bapak nih, sebenarnya kita diberikan usia tuh kita meyakini bahwa itu sesuatu yang diberi oleh yang kuasa begitu ya. Betul. Dari Tuhan. Dan kalau menurut Bapak sendiri, apa nih perwujudan dari kita untuk memelihara kesehatan itu dengan rasa bersyukur atas usia yang diberikan Tuhan pada kita? Itu gimana kalau menurut Bapak? Nah, melalui pengamatan saya, sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita 2 jalur kehidupan. Oke. Yang pertama adalah jalur sehat. Jalur sehat ini dapat kita peroleh kalau dari semudah mungkin kita coba berjuang untuk mendapatkan kesehatan kita yang paling prima. Kemudian kita coba maintenance terus sehingga kita bisa tetap menjaga kesehatan kita dan sangat memungkinkan bagi kita untuk bisa berumur panjang, bahkan bisa sampai 100 tahun, dan kita akan menjalani suatu kehidupan dengan usia sehat yang jauh lebih panjang. Nah, jalur yang kedua adalah jalur normal. Yang tadi dikatakan bahwa usia harapan hidup orang Indonesia itu 74 tahun, di mana menurut saya ini suatu hal yang cukup menyedihkan. Kenapa? Karena kita dari muda, katakanlah dari usia sekolah, kita sudah berjuang mati-matian untuk kita belajar sampai umur 25 katakan. Kemudian setelah lulus kita juga berjuang untuk mencari nafkah. Bagi seorang pria harus memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Nah, tetapi di umur 40-an sampai usia pensiun itu penyakit mulai muncul. Ya, sehingga dirinya dalam menikmati hidup dengan kesehatan yang dimilikinya saya pikir kurang, bahkan menjalani suatu kehidupan yang cukup berat karena sebelum pensiun kita berjuang dengan sekolah, dengan mencari nafkah, dan setelah pensiun kita juga harus bergumul dengan penyakit yang kita kumulatif begitu ya. Itu secara umum begitu ya Pak ya, kehidupan yang dilalui. Saya yakin sebenarnya Tuhan menginginkan semua kita itu untuk berumur panjang dan boleh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kita. Ketika badan kita sehat, saya percaya kita bisa menjalankan berbagai peran yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Baik itu di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan pelayanan, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sekarang kita berhubungan dengan Inciso Coffee Collective ini. Dari Inciso Coffee Collective ini apa nih yang Bapak masukkan sebagai peran serta untuk tadi yang sudah disampaikan begitu ya Pak ya, dengan panjang lebar bahwa mengenai menaikkan usia harapan supaya menjadi lebih tinggi, kehidupan menjadi lebih sehat begitu. Dari Inciso Coffee Collective sendiri apa nih yang Bapak masukkan sebagai untuk berperan serta mengajak masyarakat, terutama masyarakat Bandung untuk bergaya hidup sehat? Apa nih? Ya, jadi sehat dari definisi kami sebagai praktisi kebugaran, kebetulan saya juga seorang personal trainer. Oke. Jadi sehat artinya ketika seseorang memiliki otot yang kencang dan fleksibel, memiliki tulang yang kuat dan padat, yang akhirnya dari kedua poin ini kita akan memiliki lemak yang minimal sesuai dengan apa yang Tuhan butuhkan, dan akhirnya
kita akan memiliki organ tubuh yang sehat dan cairan tubuh yang seimbang. Begitu. Nah, dari Inciso sendiri mungkin bisa diceritakan oleh Bapak ceritanya mengenai Inciso itu awalnya apa idenya, kemudian berkembang sudah berapa lama? Tahun berapa nih Pak Inciso ini berdiri? Sudah berjalan setahun setengah. Oh, setahun setengah, oke. Kebetulan kalau nge-gymnya sih baru 3 bulan lah. Oke. Jadi di sini Sobat Maestro, ternyata dengan berkembangnya Inciso Cafe Collective ini berikutnya Pak Freddy Kurniawan akan mengembangkan rebranding begitu ya Pak ya? Iya. Nanti berikutnya ada personal gym begitu. Nanti gimana Sudah, tepatnya? sudah. Oh sudah ada. Oke, boleh dijelaskan lebih lanjut bagaimana itu Pak? Definisi yang sehat yang tadi saya jelaskan itu hanya bisa dicapai ketika kita melatih otot kita. Nah, otot manusia itu terdiri dari 2. Pertama, otot jantung, di mana otot jantung ini bisa dilatih melalui latihan yang sifatnya kardio. Kemudian yang kedua, otot rangka, di mana otot rangka ini bisa kita latih melalui angkat beban. Nah, kemudian di samping latihan, kita juga harus menjaga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang lainnya adalah kita harus melakukan istirahat yang cukup dan berkualitas. Nah, ketiga hal ini akan menentukan apakah kita memiliki badan yang sehat atau tidak. Oke. Dan dari Inciso sendiri apa nih yang disiapkan oleh Bapak untuk membantu masyarakat Bandung mencapai tujuan tubuh yang sehat ini? Kita dari Inciso Coffee Collective menyediakan peralatan gym dengan tentunya ada personal trainer yang cukup berpengalaman untuk bisa membimbing siapapun dan terutama bagi saudara-saudara teman-teman yang berumur di atas 40 tahun. Oke. Jadi tidak pernah ada kata terlambat untuk training itu, nggak ada kata terlambat ya Pak ya? Nah, itu satu hal lagi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa angkat beban itu sebenarnya semakin tua semakin butuh. Kenapa demikian? Ada penyakit yang namanya sarkopenia. Sarkopenia adalah penyakit di mana tubuh mengalami pelemahan fungsi otot. Oke. Dari data yang masuk ke kami, itu manusia setelah umur 30 tahun itu ototnya mengalami penurunan 1% setahun. Jadi kalau kita tidak suka melatih otot kita, bisa dibayangkan pada umur 70 tahun itu sudah 40% mengalami penurunan. Gitu. Dan pada kondisi tertentu otot tidak mampu menggerakkan dirinya, sehingga itulah yang dinamakan sarkopenia. Oke, baik, ini satu informasi juga ya Sobat Maestro untuk kita semua. Nah, saat ini kan kita berada di Inciso Cafe Collective Pak. Apa saja fasilitas? Tadi sudah dikatakan oleh Bapak bahwa memang di sini ada kafenya begitu ya. Kemudian ada nanti ada gym yang sudah ada gymnya yang memang bisa dipergunakan. Dan apalagi nih yang di Inciso ini yang bisa digunakan oleh masyarakat Bandung? Kita menyediakan makanan sehat, biarpun memang tidak sehat semua. Karena untuk bisa mendapatkan tubuh yang sehat itu bukan berarti kita anti untuk memakan yang katakanlah karbohidrat begitu ya, dan lemak dan lain sebagainya, karena itu tetap dibutuhkan begitu ya. Karbo dibutuhkan, gula dibutuhkan. Nah, tetapi dengan kita rajin berlatih, itu efek-efek buruk yang ditimbulkan oleh makanan-makanan yang berlebih yang masuk ke itu bisa direduksi begitu. Iya. Sehingga badan kita masih tetap sehat. Oke. Contohnya saya sendiri, saya saat ini
berumur 59 tahun. Saya tidak punya penyakit, tidak pernah diopname, tes darah semuanya bagus. Nah, itu saya dapatkan melalui latihan, melalui keseimbangan nutrisi yang saya makan, begitu juga dengan istirahat yang cukup dan berkualitas. Oke, nah sekarang kembali mengenai Inciso ini, kalau ingin menggunakan fasilitas di Inciso, apakah bisa menggunakan harus by phone atau bagaimana caranya, atau langsung datang saja? Sobat Maestro, saya lupa mengingatkan kepada Anda, kalau Anda lewat Jalan Muhammad Toha, kadang-kadang mungkin terlewat, tapi tulisannya jelas, Inciso Coffee Collective, Jalan Muhammad Toha nomor 212. Nah, gimana nih caranya untuk menggunakan, kalau kafe sih datang ya Pak ya, langsung datang biasa pesan. Tapi kalau untuk menggunakan gymnya, apakah harus booking dulu? Kemudian saya lihat juga tadi di atas ada function room begitu ya, yang mungkin apa aja yang bisa dimanfaatkan untuk ini? Nah, masalah kalau teman-teman berminat untuk ikut latihan, itu bisa kontak lewat WA, bisa janji, bisa tanya-tanya dulu. Kemudian kalau memang cocok dan apa yang kita tawarkan puas di hati teman-teman, maka latihan bisa dimulai. Oke. Boleh dibagikan nomor WhatsApp-nya Pak? Saya belum dapat juga. Waduh, ternyata sebentar Sobat Maestro, kita akan dapatkan nomor WhatsApp. Tapi yang pasti Sobat Maestro, tadi saya lihat-lihat menu di sini. Betul, memang tidak semua menunya yang sehat untuk Anda begitu ya, yang takut banget. Aduh, jangan-jangan itu vegan cafe lagi ya kayak gini. Enggak. Di sini juga ada, tadi nanti Anda bisa lihat juga ada pastry begitu ya. Terus kemudian kalau yang disebut karbohidrat ada juga mulai dari foodnya itu ada spaghetti, kemudian juga ada nasi goreng untuk Anda yang biasanya standarnya melihat kafe dengan bagaimana makanan yang baik itu nasi goreng. Ada loh nasi goreng di sini. Untuk minuman istimewa banget. Namanya juga coffee di sini. Jadi pilihan kopinya lengkap. Begitu juga mocktail, begitu juga jus. Nah, gimana nih Pak caranya untuk kita ke sini? Kalau saudara mau menghubungi Inciso Coffee Collective, bisa menghubungi di nomor WhatsApp 0852 2141 1044. Saya ulangi, 0852 2141 1044. Nanti ada tagnya, Anda bisa meng-tagnya itu ya untuk nomor WhatsApp-nya. Tapi yang pasti, kalau Anda lewat sini jangan lupa mampir ke Inciso, Jalan Muhammad Toha nomor 212. Pak Freddy, ada pesan terakhir mungkin untuk sobat-sobat Maestro, apa aja lagi nih? Untuk mampir udah pasti ke Inciso. Tadi untuk WhatsApp ya, apa lagi nih? Ada pesan untuk sobat Maestro? Silakan. Saya pesan khususnya kepada umat Kristen, di mana saya melihat dan dapat menyimpulkan bagaimana orang Kristen kurang dapat menjaga kesehatannya. Bahkan itu saya perhatikan hamba Tuhan sendiri banyak yang overweight, bahkan banyak yang sudah memiliki berbagai penyakit, tetapi masih tetap kurang berjuang untuk bisa meraih kesehatan yang sebenarnya ini Tuhan anugerahkan kepada kita, begitu. Satu hal lain, banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa merokok itu berdosa. Tetapi kenapa makan sembarangan dan tidak suka berolahraga itu
mereka bisa dikatakan itu tidak apa-apa gitu. Padahal ketiga hal tadi semuanya merusak tubuh kita. Yang firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Sobat Maestro, demikian perbincangan kami bersama Bapak Freddy Kurniawan. Beliau adalah owner dari Inciso Coffee Collective, dan pastikan untuk Anda mampir, jangan lupa di Jalan Muhammad Toha nomor 212. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Dan jangan kemana-mana, saya Anastasia Anti dan tentunya kru dari Maestro akan selalu menemani Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. .5 Maestro FM House with the Sun. Halo Sobat Maestro, masih saya Anastasia Anti dan kali ini saya berada di Inciso Coffee Collective. Kali ini suatu yang menyenangkan sekali. Saya berkesempatan mencicipi hidangan yang ada di cafe Inciso Coffee Collective. Posisinya di Jalan Muhammad Toha nomor 212. Boleh dilihat dong hidangan yang sudah disiapkan oleh pihak Inciso. Ini yang istimewa banget. Ini ada avocado toast. Ini nih buah yang katanya berlemak, yang dulu-dulu sih orang mengatakan ini kurang oke. Tapi ini sebenarnya ternyata yang paling oke untuk menggantikan lemak tubuh kita. Nah, kemudian ini ada dimsumnya. Aduh, ini ya. Ini memang semua yang sehat-sehat nih ya, yang kukus-kukus. Lumpia kulit tahu, ini yang versi udangnya. Ini yang versi ayamnya. Waduh, ada dua versi. Jadi untuk Anda yang alergi dengan udang bisa memilih yang ayamnya saja. Nah, ini untuk Anda pecinta siomay. Ini dong, jelas siomay ayam. Kita coba dulu dimulai dari ini ya. Sebelum saya memperkenalkan minumannya, yang katanya ini istimewanya dari Inciso, white brown. Jadi kopi dengan gula aren. Ada yang panas, ada yang dingin. Untuk Anda yang memang mungkin tidak cocok dengan yang dingin, ada yang panas. Dua-duanya bisa, white brownnya panas atau dingin. Ada yang warna-warni lagi. Ada leciti. Kita mulai dulu dari makannya dulu ya. Belum apa-apa, aku udah ngiler soalnya. Ini ada chili oilnya juga nih yang oke banget. Kita icip ya. Ada sesuatu yang berbeda, tapi enak. Chili oilnya cukup untuk yang pecinta pedas. Nah, ini untuk Anda nggak usah nyoba yang lain lagi, ini udah cukup pedas. Top. Tapi sebentar, kita harus mencoba yang lain dulu. Bener nggak? Setuju nggak? Coba yang ini ya. Lumpia kulit tahu versi ayamnya. Kali ini saya mau coba menggunakan mayones dengan saus sambal. Lembut banget Sobat Maestro. Terus rasanya tuh nggak bau gitu ya. Enak. Rasa asinnya cukup, kemudian gurihnya cukup. Satu dulu ya, soalnya saya ngicipinnya dikit-dikit supaya semua keicipin. Karena yang terakhir saya mau nyoba yang ini. Satu lagi nih dimsumnya. Sedikit berbeda dengan yang ayam, antara ayam dengan udang. Tapi untuk Anda yang menyukai dimsum, ini satu pilihan banget. Untuk harganya
Gak mahal kok di sini. Anda boleh buktikan datang ke Muhammad Toha 212 Inciso Coffee Collective. Ntar ya, saya mau minum dulu white brownnya. Ini nanti tapi saya mau nanya model yang lain. Enak. Nggak terlalu manis, tapi untuk pecinta manis memang kerasa manisnya. Jadi mungkin untuk Anda pilihannya bisa mencoba yang menggunakan es ini supaya tidak terlalu terasa. Nah, tapi kita siap-siap ya untuk mencoba leciti. Nah, kita mencoba leciti. Diaduk dulu ya. Tapi saya tuh biasanya kalau kayak gini, saya suka mencoba tea-nya dulu. Kerasa tetap lecinya. Baru kemudian kita mencoba kemanisannya. Aduh, enak. Seger banget. Ini buat Anda pecinta leciti, saya tahu banyak banget yang hobi banget leciti. Ini salah satu yang saya rekomen. Oke banget. Ini saya tinggal dulu ya. Nanti saya makan menikmatinya belakangan. Sekarang saya mau menikmati yang ini. Coba. Ini seperti menu breakfast. Jadi toastnya ini, wah, 2 lapis. Kenyang deh. Coba ya. Ini menggunakan brown bread. Kemudian ada scramble egg. Saya coba dulu scramble egg-nya. Ini kayaknya saya nggak 2 lapis deh. Habis, gede banget. Saya ingin mencoba avokadonya. Sebentar ya. Kita coba dulu yang satu ini. Nah, ini saya coba dulu yang ini dengan avocado. Ini salah satu buah favorit sih akhirnya buat saya. Ternyata avokadonya agak manis. Mungkin nanti lain kali untuk yang nggak suka manis bisa mencobanya dengan mengatakan tanpa diberi gula. Untuk saya yang biasa makan avocado tanpa gula, mungkin itu menjadi pilihan. Bentar ya, saya campur dengan scramble egg. Yang ini lebih pas. Rasa asin, rasa manis. Sobat Maestro, ternyata ini rotinya menggunakan raisin bread. Ini menggunakan roti juga yang memang sudah menggunakan gula yang sehat juga. Jadi memang rasanya agak manis begitu. Tapi ini bisa menjadi pilihan. Top banget ini kalau dicobain dicampur begini ya. Ini lebih oke. Bener deh Sobat Maestro. Jadi Anda bisa mencoba yang pasti. Tapi yang pasti ini menjadi pilihan avocado toast. Ini oke banget semuanya. Jadi untuk Anda semua Sobat Maestro, Anda mesti mencoba semua ini. Anda bisa mampir di Inciso Coffee Collective, Jalan Muhammad Toha 212. Oke, saya mau nerusin makan dulu ya. Dah, sampai jumpa di review makan berikutnya.